Allahu Allahu Allah Allahu 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 Allah. Tidak mengurangi rasa istiqomah kita pada malam Ahad, walaupun kita hanya beberapa orang. Insya Allah istiqomah kita tidak lihat kuantitas atau banyaknya masa atau jamaah. Insya Allah semua sama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang beda di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kamu semua adalah yang paling tinggi takwanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak lihat mayoritas, Allah tidak lihat kuantitas, Allah tidak lihat banyak jumlahnya masa, tetapi Allah yang melihat adalah takwanya. Dan juga Allah tidak lihat rupa dan bentuk fisik kita, tetapi yang Allah lihat adalah amal dan hati kita. Jika amal dan hatinya seimbang, ada keikhlasan murni dilandasi dengan lillahi ta'ala, insyaallah itu yang menjadi sebabnya kita menggapai ridhonya dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Jika niat di awalnya sudah salah, maka kedepannya akan salah. Contoh, ketika seseorang niatnya sudah bagus menuntut ilmu, tapi karena ada niat-niat yang melenceng, yang menyimpang. Yang pertama, karena ada teman, karena ada banyaknya, karena ada faktor-faktor yang lain. Kalau bukan landasannya Allah, maka akan bubar. Dan Allah tidak inginkan itu semua, dan Rasulullah SAW tidak inginkan orang yang seperti itu. Makanya saya berhusnuzon bahwasanya yang Allah tidak ridhoi, yang Nabi Muhammad tidak suka, satu demi satu diusir daripada majlis-majlis dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua niatnya lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ilmu kita nanti yang akan menjadi sababiyah menyelamatkan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan syafaat Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya kita akan mulai pembahasan kitab Tanqihul Qaul. Mari sama-sama disimak, dipahami, dan jika perlu diamalkan dalam keseharian kita, sehingga yang dinamakan ilmunya ilmu yang bermanfaat. Kita sama-sama belajar, insyaallah kalau kita pahami, kita amalkan dalam setiap tingkah kita, aktivitas kita, insyaallah itu ilmunya bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du.
Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya sehingga kita sama-sama berkumpul di sini semua dalam rangka menggugurkan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Salawat beriring salam semoga selalu dan selalu tercurahkan kepada Nabi kita, yaitu sang revolusioner sejati yang mampu membawa kita dari alam kezaliman, kegelapan menuju alam yang penuh cahaya ilmu Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa adanya beliau, tanpa dilahirkannya beliau di muka bumi ini di tengah-tengah bangsa Arab dahulu, tidak mungkin ajarannya sampai kepada kita semua, karena beliau adalah satu-satunya pintu yang masih terbuka. Dari para nabi yang terdahulu, dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai ke Nabi Isa alaihissalam, semua pintunya tertutup kecuali Nabi yang satu ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita wasilah kepada beliau, insya Allah akan sampai. Tidak ada ruginya jika kita mengagumi, mengidolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita idolakan para artis yang notabene secara akidah tidak sama dengan kita. Jangan diikuti tingkah lakunya. Ibadah aja sudah tidak sama dengan kita, pastinya ajaran pun tidak sama. Jangan jadi panutan. Itulah dunia dan akhirat kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari segi manapun, itulah yang paling terbaik. Dari rupanya, rupa yang terbaik. Dari akhlaknya, akhlak yang terbaik. Dari martabatnya, kedudukannya, derajatnya yang terbaik. Dari semua ragam aspek kehidupannya, amaliyahnya paling terbaik. Inilah manusia pilihan di antara pilihan-pilihan yang lain. Yang terhormat orang tua, walidain, Bapak Nai dan Ibu Bena sekeluarga, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, diberikan umur yang panjang dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa membimbing anak-anak cucu-cucunya menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sebabnya jerih payah hasil yang digapainya, yang dicarinya dengan cara yang halal, yang baik, mudah-mudahan menjadi sebab anak-anaknya anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati akhirul kiram Hamdan dan istri tercinta yang selalu mensupport, memotivasi luar biasa, yang jika saya dalam keadaan terpuruk, down, ngedrop, salah satu penyemangatnya adalah istri saya. Dan juga tidak lupa juga yang saya hormati semua sini, teman-teman semua, adik-adik semua yang alhamdulillah setiap ba'da maghrib masih istiqomah belajar huruf-huruf alif-alifan hijaiyah, yang insya Allah nanti sedikit lagi ada beberapa orang yang akan menuju Al-Quran. Alhamdulillah. Dan yang saya hormati juga Bapak anak Sumarna, luar biasa supportnya, dukungannya, doanya, semuanya yang telah dikerahkan di sini. Mudah-mudahan saya secara pribadi tidak bisa membalas apa-apa, mudah-mudahan Allah langsung yang membalasnya. Karena apa? Karena balasan saya mah tidak ada apa-apanya. Jika dikasih duit beberapa menit, beberapa jam habis. Berapapun itu, walaupun sekantong kresek yang saya kasih pasti habis. Tapi kalau balasannya dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah tidak akan habis, dan itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segenap keluarganya Bang Anak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi rezekinya, diberkahi usahanya, dan anak-anak dan cucu-cucunya dijadikan anak yang sholihin dan sholihat. Amin ya rabbal alamin.
Langsung saja kita coba bahas pada pembahasan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa setiap malam Ahad kita ada acara inti, yaitu pembahasan daripada kitab Tanqihul Qaul, yang mana kita sudah sampai kepada bab yang ketiga, yaitu Fadilah Bismillahirrahmanirrahim. Dan sudah beberapa hadis yang saya sampaikan tentang fadilah atau keutamaan atau keistimewaan daripada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir yang kita kaji yaitu tentang hadis Nabi Muhammad SAW, yang mana bunyinya adalah daripada hiasan, dan intinya adalah Al-Quran. Al-Quran dihiasi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sini saya akan bacakan selanjutnya hadis Nabi Muhammad SAW, dan insya Allah kita akan tamatkan di bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa qala yang berkata itu si iman Bismillahirrahmanirrahim dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kutiba maka dicatat ismuhu namanya orang itu minal abrori, dari golongan orang-orang yang baik, yakni orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Jadi barang siapa yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kutiba ismuhu minal abror, maka namanya dicatat, namanya ditulis minal abror, dari golongan orang-orang yang baik. Alhamdulillah. Orang yang baik itu siapa? Ayyushadiqin, orang-orang yang jujur dan benar. Wa bari'a, dan orang itu terbebas minal kufri, dari kekufuran, wa nifaqi, dan kemunafikan. Yang pertama dalam hadis ini, ketika seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala mengucapkan lafaz atau kalimat atau kata Bismillahirrahmanirrahim, yang pertama namanya dicatat, namanya ditulis, digolongkan sebagian daripada orang-orang yang abror, orang-orang yang baik, ayyushadiqin, yakni orang-orang yang benar dan jujur. Yang kedua, wa bari'a minal kufri wa nifaqi, yang kedua terbebas daripada stempel cap kufur dan munafik. Jadi munafik itu orangnya, kalau nifaq itu sifatnya. Kalau munafik orangnya, kalau nifaq sifatnya. Paham? Kalau ada orang yang munafik, nah itulah salah satunya nifaqnya ada di situ, sifatnya ada di situ. Terus ada juga ciri-ciri munafik. Ciri-ciri munafik itu ada 3. Kalau berbicara dia bohong, kalau janji dia ingkar, kalau diberi amanah dia khianat. Nah, kalau kita tergolong dalam 3 kategori tadi, kalau ngomong bohong, kalau janji ingkar, kalau dipercaya khianat. Nah, inilah munafik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Jadi dalam hadis ini ada 2 inti pembahasan. Kalau orang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, 1, digolongkan kepada golongan orang-orang yang baik atau orang-orang shodiqin, yang benar dan jujur. Yang kedua, terbebas minal kufur wa nifaq, daripada kufur dan nifaq, munafik. Yang ketiga, wa bari'a minal kufri wa nifaqi, yang kedua terbebas daripada kufur dan nifaq, munafik. Yang keempat, terbebas minal kufri wa nifaq, daripada kufur dan nifaq, munafik. Yang kelima, wa bari'a minal kufri wa nifaq, daripada kufur dan nifaq, munafik.
Wa qala, dan bersabda lagi siapa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala, barang siapa yang mengucapkan atau berkata bismillahirrahmanirrahim, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, lantas apa ganjarannya? Orang yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Gofara, maka mengampuni siapa Allahu lahu pada orang itu ma akan dosa takodama yang terdahulu itu dosa minjan dari dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Artinya barang siapa yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dosa yang terdahulu. Alhamdulillah. Dosa yang mana? Dosa-dosa kecil. Wal muradu as-shaghair. Maksudnya dosa di sini adalah dosa-dosa yang kecil-kecil. Tapi bagi kita jangan melihat, jangan memandang, jangan punya pikiran dosa kecil dan dosa besar. Yang harus jadi pertanyaan kita, yang harus jadi persoalan kita adalah bukan dosa kecil besarnya, tapi kepada siapa kita berbuat durhaka, yaitu kepada Allah. Mau dosa kecil ke, mau dosa besar ke, tetap kita berbuat jahat, berbuat jelek, berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan punya pikiran dosa kecil, ini mah dosa kecil, ini mah dosa besar. Jangan, ini mah dosa kecil, nggak apa-apa. Kalau punya pikiran kayak gitu, nantinya walaupun itu dosanya kecil pasti dilakukan, karena dia punya perbandingan, ada dosa kecil, ada dosa besar. Ini mah kecil, ini nggak apa-apa. Yang kecil kalau ditumpuk-tumpuk intinya akan besar juga. Apalagi yang besar ditumpuk-tumpuk lebih besar. Makanya semuanya sama, mau kecil ke dosanya, mau besar ke dosanya, tetap berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu perbuatan yang enggak disenangin sama Allah. Jadi man qala bismillahirrahmanirrahim ini Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Allah telah ampuni dosanya yang terdahulu. Alhamdulillah. Jadi dosa-dosa kita yang dulu, yang kita dari punya kepala, dari ujung kepala sampai ujung kaki, hampir semuanya melakukan dosa. Dari kepala, di kepala ada akal, di kepala ada pikiran, yang mana pikirannya timbul hal-hal yang negatif yang membuat orang tersebut menjadi dosa. Turun lagi ke mata, matanya dilihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi dosa. Turun lagi ke telinga, telinganya mendengarkan hal-hal yang sia-sia, yang mubazir, menjadi dosa. Turun lagi ke mulut, mulutnya dipakai ngomongin yang sia-sia, menjadi dosa. Turun lagi ke tangan, tangannya digunakan yang sia-sia, menjadi dosa. Turun lagi ke perut, perut menampung barang-barang yang haram, yang tidak jelas asal usulnya, bahkan sunat pun tidak dipermasalahkan. Mau haram ke, mau halal ke, masuk terus, sehingga perut ini menampung barang yang haram, menjadi dosa. Turun lagi ke kaki, kaki ini dilangkahkan ke hal-hal yang sia-sia, bukan ke tempat pengajian ilmu, bukan ke tempat-tempat yang baik. Kalau dilangkahkan ke tempat-tempat yang baik, ini kaki berat, maka menjadi dosa. Dari ujung pala sampai ujung kaki hampir kita melakukan dosa. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan jika kita memang melaksanakan itu, mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Maka dari itu kita selalu bawakan bismillahirrahmanirrahim. Ternyata ada fadilahnya dari bismillah tersebut. Dosa kita yang terdahulu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
bersabda lagi, siapa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kuntum, apabila kamu berdiri, faqulu, maka ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim. Ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Dan ucapkan juga salawat kepada Nabi, yaitu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ada apa kehebatan itu? Jadi kata Nabi Muhammad SAW, kalau kamu mau berdiri, maka ucapkan bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Fa innan nasa, maka sesungguhnya manusia, idzan tabukum, apabila mau menggibahi, mau mengumpat kalian, itu orang-orang yang na'uhum, maka akan mencegah kepada orang tersebut siapa? Al-malaku, malaikat, anhalika, dari perbuatan gibah tersebut. Artinya kalau kita mau berdiri dari tempat manapun, entah berdiri dari tempat majelis ilmu, kita mau berdiri bubar dari suatu tempat, jangan lupa kata Nabi, ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kalau orang mengucapkan ini bismillahirrahmanirrahim wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ketika mau berdiri, itu orang yang mau ngomongin kita, mau menggibah kita, mau mengumpat kita, ditahan oleh malaikat dari perbuatan tersebut, sehingga orang itu tidak jadi ngomongin kita, ngegosipin kita. Kuncinya di mana? Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Nih kita nih nanti nih habis ini bubar, berdiri bubar, baca itu Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Nanti kalau ada orang-orang yang mau gibahin kita, mau menggunjing kita, apalagi mencaci maki kita, ada malaikat yang Allah tugaskan untuk mencegahnya. Jadi dia ini mau kesal sama kita, mau ngomongin kita, sabadiahnya kita doa dulu mau bubar, maka Allah perintahkan satu malaikat untuk menahan perkataan orang tersebut sehingga tidak jadi ghibah. Artinya kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau udah kita idolakan Nabi Muhammad SAW, semua dijamin. Orang yang mau benci nggak jadi, ada malaikat yang jaga kita. Kalau kita mau amalkan Bismillahirrahmanirrahim wasallam. Kalau mau berdiri dari manapun, artinya kita mau bubar dari suatu majlis apapun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza jalastum, apabila duduk kalian semua majlisan pada suatu majlis, faqulu, maka ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Inna, maka sesungguhnya orang ta'ala yang mengerjakan orang tersebut dalika, dari perbuatan itu, maksudnya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kalau ada orang yang mengerjakan seperti itu, dalam hadis tadi yang di atas konteksnya kalau mau berdiri, kalau hadis ini kalau mau duduk. Kita datang hadir majlis apapun itu, di dalamnya menyebutkan kebaikan. Datang duduk di suatu majlis, jangan lupa kata Nabi, baca Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Fa inna man fa'ala kadzalika, karena sesungguhnya orang yang mengerjakan demikian itu, wa kallallahu bihi malakan yamna'uhu minal ghibati hatta la yaktabukum. Artinya ketika kita masuk suatu majlis ilmu,
dan kita duduk di situ, kita juga baca Bismillahirrahmanirrahim Wassallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Nanti Allah wakalallahu bimalakan yang tahu minal ghibati hatta la yaktabukum. Allah mewakilkan kepada orang tersebut satu malaikat, yang mana malaikat ini mencegah orang tersebut dari ghibah hatta la yaktabukum, sehingga tidak bisa orang-orang yang mau menggibah itu menggibahi kita. Kalau hadis yang tadi, yang sebelum ini, kalau kita berdiri baca Bismillahirrahmanirrahim Wassallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Kalau hadis yang ini nih, ketika kita mau duduk baca Bismillahirrahmanirrahim Wassallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Jadi nanti kalau ada orang yang mau gibahin kita, Allah wakilkan satu malaikat, yang mana malaikat itu mencegah dari orang yang mau gibah kepada kita, yang mana orang mau menggunjing kita, mau mengubah kita, mau ngomongin kejelekan kita, Allah tahan, malaikat tahan dia, tahan mulutnya, jangan sampai nyebutin aib orang itu, karena dia pas mau duduk di majlis dia baca Bismillahirrahmanirrahim, dia baca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, ini hadis yang ke-10, hadis yang terakhir di bab yang ketiga, fadilah daripada Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada juga, saya tambahkan, ada juga hadis an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul amrin bibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim wa huwa aqta wa fi riwayatin wa huwa abtar. Setiap mau melakukan sesuatu yang baik tidak diawali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka terputus. Artinya seperti ini, saya kasih contoh. Ada burung mahal karena suaranya. Burung yang mahal ini burung apa? Katakanlah burung ini mahal karena suaranya, sampai harganya 10 juta. Tapi ketika suaranya ini tidak ada, jelek, burung ini laku enggak? Burung ini laku enggak? Tidak. Paling laku 10.000. Dari harga 10 juta turun menjadi 10.000. Karena apa? Karena suaranya yang bagus itu tidak ada. Artinya ketika seseorang melakukan hal yang baik tidak diawali ucapan Bismillahirrahmanirrahim, terputus, putus semua, tidak bernilai apapun. Jadi intinya, esensinya, hakikatnya ada dalam nilainya, harganya. Jadi jangan sepelekan Bismillah ini. Bismillah itu apa sih? Jadi kalau kita bahas Bismillah itu artinya apa artinya? Selama ini kan kita Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Padahal Bismi itu digolongkan kepada beberapa hal. Ada banyak bak. Di antaranya yang saya dapati ada 4 bak. Yang pertama bak zaidah, atau artinya adalah bak tambahan, seperti wa kafa billahi syahidan, cukup Allah sebagai saksinya. Artinya ini cuma tambahan doang baknya, tidak ada maknanya ketika dibaca wa kafa billahi syahidan. Padahal ada baknya billahi, tetapi begitu dimaknai, diterjemahkan, baknya hilang, nggak ada terjemahannya. Wa kafa billahi syahidan, cukup Allah
sebagai saksinya. Nah, baknya kemana? Nggak ada. Ini namanya bak zaidah, bak tambahan. Yang kedua ada bak qasam. Bak qasam itu sumpah, huruf sumpah. Huruf sumpah itu ada 3, wa, ta, dan ba. Wallahi, tallahi, dan billahi, artinya demi Allah. Jadi ada bak qasam, bak huruf sumpah, billahi, demi Allah. Dan yang ketiga ada bak sababiyah, bak sebab, bak perantara. Ana mawjudun biwujudika, aku ada sebab kamu ada. Saya ada sebab ada orang tua saya ada. Kalau orang tua saya nggak ada, saya juga nggak ada. Itu baknya nama bak sababiyah, sebab. Yang keempat adalah bak isti'anah. Nah, ini artinya dengan. Kenapa kita ada suka kurang keyakinan dengan bismillah? Karena pertama, bismillah itu bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Kita mesti tahu dulu kaidah Arabnya. Lah kita orang Indonesia, maka terjemahannya Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi kita tahu dulu kaidah bismillah itu. Padahal yang tepat itu, yang akurat itu Bismillahirrahmanirrahim itu atas nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Beda enggak? Sehingga timbul dalam pikiran kita dan bertambah keyakinan kita bahwa bismillah itu betul-betul kita meyakini. Artinya begini, di situ ada bismillah, ada baknya, dan juga ada sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ada baknya. Ada juga yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari mana itu timbul? Padahal Ar-Rahman Ar-Rahim itu berdampingan, dua sifat yang berdampingan, tidak ada huruf tambahan. Itu namanya na'at man'ut, mausuf sifat. Dalam ilmu nahwu yang tidak ada sandingannya, mudhof ilaih mausuf sifat, na'at man'ut. Tidak ada terjemahan dan tidak ada terjemahan lagi. Contoh, saya suka sama perempuan yang mana perempuan itu hitam manis. Perempuan itu hitam manis. Jika kata hitam dan manis ditambahkan huruf dan, maka saya akan kecewa. Saya menyukai perempuan itu hitam dan manis. Kira-kira kalau kalian itu, kalau kamu itu dilakukan seperti itu, kira-kira kecewa enggak? Kecewa. Karena apa? Karena kita suka hitam dan manis, bukan suka hitam manis. Begitu juga dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu sifatnya pengasih sayang. Maksudnya seperti itu, kasih sayang. Sayang Allah kepada siapapun hambanya. Bahkan Ar-Rahman itu adalah rahmatnya Allah di dunia untuk siapapun, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Yang beriman dikasih rezeki, yang beriman dikasih nikmat, yang tidak beriman juga dikasih nikmat. Itu Ar-Rahman. Tapi kalau Ar-Rahim ini khusus rahimnya Allah, sayangnya Allah, kasih sayang Allah terkhusus nanti di akhirat kepada hamba-hamba pilihannya. Jadi mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahman dan rahim dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali lagi dengan bismillah tadi.
ketika kita melakukan suatu perbuatan yang baik tidak diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, terputus, artinya nilainya tidak ada apa-apanya. Jadi kita harus betul-betul meyakini bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu betul-betul kita itu artinya minta izin kepada Allah. Jadi kalau kita atas nama Allah yang Maha Pengasih Sayang, kita akan timbul perasaan bahwa kita itu minta izin. Minta izinnya apa? Atas nama Allah. Bismillah atas nama Allah. Itu mungkin lebih tepatnya seperti itu, bukan dengan nama Allah tapi atas nama Allah. Contoh, suatu hari saya datang ke acara syukuran, tuan rumah tidak bisa memberikan sambutan karena berhalangan, maka tuan rumah memerintahkan kepada saya untuk memberikan sambutan. Tapi atas nama siapa? Atas nama tuan rumah. Mulailah sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat bapak-bapak dan ibu-ibu yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim saya. Saya atas nama tuan rumah mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan baik dari segi makanannya maupun tempatnya yang kurang berkenan. Itu yang sambutan saya apa tuan rumah? Tuan rumah. Saya cuma atas nama. Berarti saya sambutan itu perintah siapa? Perintah tuan rumah, bukan perintah saya. Artinya dengan Bismillahirrahmanirrahim ini, ketika kita melakukan apapun Bismillahirrahmanirrahim, mau makan, mau minum, mau keluar rumah, mau masuk rumah, mau ngapain aktivitas kita yang baik, maka kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya kita minta izin dulu sama Allah karena atas nama Allah. Maka itu menjadi nilai ibadah untuk kita. Kita mau makan, kita mau minum, Bismillahirrahmanirrahim. Karena ada perintah kulu washrobu, makan dan minumlah kalian semua. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Ketika Allah perintahkan makan dan minum, kita awali dengan atas nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Artinya kita sudah minta izin dan itu akan menjadi nilai ibadahnya. Nah, tanpa diawali Bismillahirrahmanirrahim bahwa apa, maka perbuatan itu terputus, artinya nggak ada nilainya. Sama halnya dengan burung yang tadi mahal suaranya, karena suaranya tidak ada maka harganya turun. Yang harganya 10 juta menjadi 10.000. Turunnya drastis, nggak turunnya drastis. Karena apa? Karena suaranya nggak ada. Begitu kita melakukan suatu kebaikan, tidak mengucapkan bismillah, tidak izin dulu sama Allah, maka tidak ada nilainya, walaupun itu baik. Tapi kalau kita paham dengan ini, karena bismillah itu atas nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang, Maha Kasih Sayang, kita udah izin. Kalau kita izin, insya Allah akan diridhoi. Contoh lagi terakhir, saya pinjam suatu barang, tidak izin dulu, namanya gosok. Kalau dipulangin lagi namanya gosok. Kalau tidak dipulangin lagi namanya mencuri, karena tidak izin. Tapi kalau kita izin, maka orang itu dengan rela hati memberi izin. Mudah-mudahan ini dapat kita pahami semua, bahwa ternyata apapun aktivitas kita maka awalilah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kita izin dulu sama Allah atas nama Allah yang Maha Pengasih Sayang. Insya Allah semua menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mulai sekarang mari sama-sama kita amalkan bismillah ini. Ketika kita melakukan suatu kebaikan apapun, maka awalilah dengan bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kegelapan dan kekurangan dari segi pembacaan kitabnya maupun penyampaian hadisnya. Mohon sekiranya nanti dikomentari saja. Dari saya cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa.